Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sampurasun warga Jabar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan sebuah materi mengenai pemahaman akhlak sebagai fondasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maiza Ghassan Hanif, siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Sukaresmi Kabupaten Cianjur. Nah, sebelum memasuki ke materi inti, izinkan saya untuk memaparkan terlebih dahulu mengenai latar belakang masalah. Yang pertama ada krisis moral dan etika. Yang kedua, ada konflik dan ketegangan sosial. Yang ketiga, ada pentingnya pendidikan akhlak. Yang keempat, dampak negatif akhlak tercela. Sedangkan yang kelima atau terakhir, peran akhlak dalam keseimbangan hidup. Apa sih manfaat dan tujuan pembahasan kali ini? Nah, pemahaman akhlak sebagai fondasi utama memberikan manfaat, diantaranya adalah membantu individu membangun hubungan yang baik dengan orang lain, meningkatkan kualitas kehidupan, menjadikan individu lebih empati, serta membentuk karakter yang kuat. Tujuan utama dari pemahaman akhlak adalah untuk membantu individu memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai etika yang baik dalam perilaku dan tindakan mereka sehari-hari. Yang kedua, ada menghindari perilaku negatif. Dengan memahami akhlak, individu diharapkan dapat menghindari perilaku negatif dan sifat-sifat tercela yang dapat merugikan diri sendiri serta orang lain. Selanjutnya, ada membentuk kepribadian yang baik. Tujuan lainnya adalah untuk membentuk kepribadian yang baik dan moral yang kuat, sehingga individu dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar. Yang terakhir, ada menciptakan masyarakat yang harmonis. Dengan memahami dan menerapkan akhlak, tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, penuh dengan saling pengertian, kerjasama, dan kasih sayang. Mulai ke pembahasan materi inti mulai dari pengertian. Akhlak berasal dari kata khulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan maupun diangan-angan lagi. Akhlak terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah akhlak mahmudah dan yang kedua adalah akhlak mazmumah. Pertama ada akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji artinya segala tingkah laku yang terpuji atau baik yang biasa juga dinamakan fadilah atau kelebihan. Contoh akhlak terpuji yang pertama ada ikhlas. Ikhlas adalah tindakan atau niat yang dilakukan semata-mata karena Allah tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari orang lain. Yang kedua ada syukur. Syukur adalah sikap hati yang penuh rasa terima kasih dan pengakuan terhadap berbagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan serta anugerah yang diterima dalam hidup. Yang ketiga ada khauf. Khauf adalah rasa takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar keimanan dan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Yang keempat ada amanah. Amanah adalah kepercayaan, tanggung jawab, dan kejujuran seseorang dalam melaksanakan tugas atau amanat yang telah diberikan oleh orang lain. Yang terakhir atau yang kelima ada tawadu. Tawadu merupakan sikap rendah hati kepada sesama muslim, tidak juga sombong, angkuh, atau tinggi hati kepada orang lain, serta tidak mudah tersinggung. Bagaimana sih cara menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas. Yang pertama, berusaha untuk tidak memperlihatkan perbuatan baik hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Yang kedua, menghargai setiap nikmat yang diberikan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mengingat, menjaga, dan merenungkan akibat dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Yang keempat ada menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain dengan sebaik-baiknya. Mau menerima kritik dan saran dengan lapang dada tanpa merasa lebih baik lagi dari orang lain. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah atau akhlak tercela artinya segala tindakan buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, serta mendatangkan dosa. Contoh dari akhlak mazmumah yang pertama ada berkata-kata perkara yang tidak bermanfaat. Maksudnya adalah manusia yang suka berkata-kata, membual, dan membicarakan perkara yang lalai, seperti mencaci orang, memfitnah, hanya untuk kepentingan dunia, perkara tanpa faedah, dan sebagainya. Yang kedua ada marah. Marah ialah sifat yang bermula dari kurang kesabaran dalam menghadapi keadaan.
Orang yang demikian selalu didorong oleh pengaruh syaitan yang ingin merusak iman manusia. Yang ketiga ada hasad, dengki, dan iri. Ini adalah sifat di mana seseorang memiliki rasa kurang senang dengan nikmat yang diterima oleh orang lain, lalu mengharapkan nikmat itu terhapus daripadanya. Yang selanjutnya ada takabur. Takabur yaitu sifat merasa diri sendiri lebih mulia, lebih hebat, lebih pandai, dan sebagainya. Biasanya sifat ini juga disebut dengan angkuh dan sombong. Yang terakhir ada riya. Riya adalah seseorang yang suka melakukan sesuatu kebaikan, namun kebaikan itu hanya ingin dilihat oleh orang lain, atau orang riya ini dengan sengaja menampakkan berbagai amalan yang baik semata-mata menginginkan pujian, pangkat, atau kedudukan. Bagaimana sih cara menghindari akhlak tercela? Yang pertama, menghindari hasad atau iri hati. Dengan cara bersyukur atas apa yang Anda miliki sekarang dan fokus pada upaya untuk meningkatkan diri sendiri. Yang selanjutnya, menghindari takabur. Bersikap rendah hati, menghargai orang lain, dan tidak merasa lebih unggul dari mereka. Yang selanjutnya ada menghindari riya atau pamer. Dengan cara melakukan amal baik hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini, pemahaman akhlak sebagai pondasi utama sangat penting untuk membentuk karakter yang baik, memperkuat hubungan sosial, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Mendorong untuk terus meningkatkan akhlak akan membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat integritas pribadi, dan menciptakan keseimbangan emosional yang sehat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih banyak atas waktu dan segala perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.